Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berkata amin. Lebih mantap lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom, prosper people, go I glorify. Amin. Silahkan duduk saudara, gimana kabarnya? Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Semua yang di rumah juga bukan nonton ibadah, tapi bersama-sama beribadah. Amin. Saudara, saya buka dengan satu quotes yang berbunyi demikian: saat kita mencari dan menemukan Tuhan, kita akan hidup. Diambil dari Amos pasal 5 ayat 4, saudaraku. Ya. Namun saat kita menemukan siapa diri kita di dalam Tuhan, maka kita akan hidup dan berkuasa. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dan berkuasa. Amin. Saudaraku, maka orang yang kelimpahan kasih karunia, seperti Kamis kemarin saya khotbah, akan hidup dan berkuasa. Yes. Akan hidup dan berkuasa, bukan sekedar hidup. Nah, baik, ini Kamis lalu. Malam ini saudaraku, Tuhan kasih rema supaya Bapak Ibu Saudara menemukan diri Anda di dalam Tuhan. Saya mau tegaskan bahwa Anda itu anak Bapa, bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Kurang mantap aminnya. Perlu saudaraku perhatikan baik-baik. Dalam satu hari Tuhan membawa atau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi perlu waktu puluhan tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Demikian juga Bapak Ibu, Anda dan saya begitu percaya Yesus, kita ini anak. Bukan lagi hamba, tapi paradigma hamba, pola pikir sebagai hamba, pola pikir dan gaya hidup sebagai seorang hamba, itulah yang mendominasi banyak orang Kristen. Maka malam ini saya mau kasih saudaraku satu judul, biarlah ini mendobrak hati Anda, mendobrak cara pikir kita, bahwa Anda bukan lagi hamba, tapi Anda adalah anak dari Bapa kita di sorga. Tepuk tangan paling meriah, amin. Saudara, tahukah Anda bahwa saya mengalami waktu betapa saya pernah cemburu di dalam hati saya untuk seorang yang punya ayah, saudara. Bertahun-tahun itu membuat saya minder karena saya bukan seorang anak dari om dan tante saya di Pemalang. Saya adalah keponakan. Saudara, Anda tahu waktu saya ngomong ponakan itu ada keminderan. Dan betapa saya merindukan status sebagai anak. Kalau saya ditanya ketemu orang pakai bahasa Jawa, rumahnya di mana? Putrane sinten? Anaknya siapa?
Saudara, itu pertanyaan yang bertahun-tahun saya hindari. Karena saya nggak bisa menunjukkan siapa ayah saya. Saya kalau bilang, oh saya anaknya Pak Gio, itu nama om saya. Maka akan ditanya anak nomor berapa. Kemudian saudaraku, kalau saya bilang nomor sekian, kelas berapa, kemudian dia ngomong, rasanya putranya Pak Gio ada yang seumur dengan Anda, jadi Anda anak dari mana? Saudaraku, pertanyaan ini bertahun-tahun membuat saya minder. Jadi saya bisa menjelaskan kepada saudara betapa bangganya kalau saya menjadi anak. Demikian juga kalau malam ini Anda sadar, Anda bukan lagi hamba, Anda anak. Amin. Dan apa yang dipunyai anak. Maka tadi saya katakan, saya buka dengan satu quotes. Waktu kamu mencari dan menemukan Tuhan, kamu akan hidup. Tapi waktu kamu bisa menemukan siapa dirimu di dalam Tuhan, kamu bukan sekedar hidup, tapi kamu hidup dan berkuasa. Dosa nggak lagi berkuasa sama kamu, penyakit nggak lagi berkuasa, kemiskinan, kutuk nggak lagi berkuasa kalau kamu tahu siapa dirimu di dalam Tuhan. Amin. Terus saudaraku, ya, Anda bukan hamba, tapi Anda anak. Identitas hamba terletak dalam apa yang Anda lakukan. Saudaraku, identitas hamba itu terletak dari apa yang dia lakukan. Dia hamba, identitasnya dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan. Itu hamba. Tapi identitas anak ada di dalam bapaknya. Dengarkan baik-baik. Saudaraku, identitas anak ada di dalam bapaknya. Kamu punya, saudaraku, Anda lihat ya, putra dari Pak Presiden Jokowi, katakan namanya siapa, Gibran atau satu lagi Kaisang. Identitas dia ada di dalam bapaknya. Saudaraku, sama. Kalau Anda hamba, identitas Anda ada di dalam apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan. Tapi karena Anda anak, identitasmu ada di dalam Bapamu yang di surga. Like father, like son. Apa yang Bapak punya, kamu punya. Apa yang ada Bapak ada dalam dirimu. Kamu anak, bilang kiri kanan, saya anak Bapak. Amin. Next saudara. Dalam hukum Taurat, hamba memandang dirinya sebagai pekerja Tuhan. Dalam hukum Taurat, saudaraku, Anda memandang diri Anda sebagai pekerja Tuhan. Tapi dalam kasih karunia, Anda adalah anak yang melakukan pekerjaan Bapa. Anda adalah anak yang melakukan pekerjaan Bapa. Tapi hamba memandang, saudaraku, dirinya sebagai pekerjanya Tuhan. Beda, saudaraku, renungkan kalimat ini, beda sekali. Kita memandang diri kita sebagai pekerja Tuhan. Itu kalau status hamba. Tapi Anda adalah anak, maka saudaraku, Anda adalah anak yang melakukan pekerjaan Bapa. Kurang mantap aminnya. Amin. Saudaraku, hamba orientasi pada upah. Orientasi hamba adalah upah. Kalau dia melakukan, dia akan dapat upah. Dia mengerjakan, dia dapat upah. Tapi anak ahli waris. Amin. Nggak usah bekerja pun Anda udah dapat warisan. Bagian Anda melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Maka pandanglah Anda bukan hamba Tuhan, Anda anak Tuhan. Lebih tinggi status anak Tuhan daripada hamba Tuhan. Maka deklarasikan, saya anak Bapa, saya anak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terus saudara. Nah, saudaraku, sebentar tadi sebelumnya, Anda adalah anak dalam kasih karunia. Anda adalah anak yang melakukan pekerjaan Bapa. Nah, pekerjaan Bapa yang mana sih yang dikehendaki Bapa? Terus kita lihat, saudara, dalam Yohanes 6 ayat 28, Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel waktu itu. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat
supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami buat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saudaraku, kita lihat jawaban Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, sama-sama baca 2, 2, 3. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudaraku, pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk anak kerjakan, Anda dan saya adalah anak, cuma satu, percaya kepada Yesus, Dia adalah Mesias yang diutus Allah. Maka kalau Anda teruskan dari Yohanes 6 ini, orang-orang Yahudi bertanya lagi, tunjukkan kepada kami mujizat yang lebih banyak supaya kami percaya kalau Engkau Mesias. Maka saudaraku, untuk percaya itu aja kasih karunia. Efesus 2 berkata, kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kita. Dan iman kita pun adalah pemberian. Apa yang bisa kita mau sombongkan? Wong iman kita bisa percaya saja. Itu pemberian Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi saudaraku, ingat baik-baik ya, kembali ke tadi sebelumnya, saudara, ya, identitas dalam hukum Taurat, orang memandang dirinya sebagai pekerja Tuhan, sebagai pekerjanya Tuhan. Tapi dalam kasih karunia, kamu adalah anak yang melakukan pekerjaan Bapa. Jadi saya dan saudara adalah anak yang hari ini sedang melakukan pekerjaan Bapa. Apa sih pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Percaya penuh kepada Yesus, Dia adalah Mesias yang diutus Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terus saudara, mana-mana, oke? Nah, dalam Galatia 4 ayat 5, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita, baca sama-sama, diterima menjadi anak. Bapak Ibu, tujuan Yesus menebus Anda untuk apa? Supaya Anda menjadi anak, bukan hamba. Jangan turunkan level Anda dari anak jadi hamba. Anda adalah anak Bapa. Katakan amin. Orientasi kita bekerja bukan upah. Katakan amin. Saudara, dalam hukum Taurat semua orientasinya adalah apa? Upah. Karena apa? Hamba. Dalam kasih karunia Anda bukan hamba, Anda anak. Maka apa yang kita kerjakan? Kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membawa waktu kita membawa persepuluhan kita membantu orang-orang lain, kita melakukan ibadah kita, bukan orientasi upah, tapi kita melakukan pekerjaan Bapa karena kita anak. Yang nangkep boleh tepuk tangan buat Tuhan. Katakan saya anak, haleluya. Wow, Anda bangga Anda anak? Weh, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Bertahun-tahun saya minder dan saya nggak bisa berdoa doa Bapa kami. Saya nggak bisa nyebut Tuhan Yesus itu Bapa karena saya nggak pernah lihat figur Bapa di dunia ini. Dan tahukah Anda, saya berkali-kali ngalami keminderan jika saya ditanya rumahnya di mana, saya tunjukkan alamat saya di mana saya tinggal di Pemalang. Putranya siapa? Ini pertanyaan yang sangat-sangat saya hindari. Karena saya bukan anak. Nah, saudaraku, saya bisa membayangkan betapa sepupu saya, anak-anak om saya itu bisa dengan bangga kalau ditanya oleh orang, kamu anaknya siapa? Dia akan jawab. Identitas dia di dalam bapaknya. Demikian juga saudaraku, anak-anak saya identitasnya di dalam saya. Amin. Amin. Nah, saudaraku, Anda punya ayah, katakan seorang gubernur. Anda punya ayah, seorang pengusaha. Anak-anakmu identitasnya di dalam kamu. Demikian juga sekarang kita anak Tuhan, kita anak Bapa. Identitas kita ada di dalam Bapa. Betapa, megah dan berjayanya Bapa kita. Betapa masyurnya nama Allah kita. Betapa hebatnya nama Bapa kita. Identitasmu ada di situ, bro. Haleluya. Amin. Boleh bangga, tepuk tangan yang meriah. Amin. Nah, Yesus ayat 5 tadi
diutus untuk menebus saudara dan saya yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kamu diterima menjadi anak. Amin. Anda diterima jadi anak. Lihat, bangsa Israel jasmani dipilih menjadi bangsa pilihan, menjadi umat pilihan. Tapi saudara dan saya lebih dari umat pilihan, anak. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nih anak, bro. Next, saudara. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hatimu, sehingga kamu bisa berseru, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Amin. Saudara, kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Jangan ya Bapak, Bapak. Oh, kalau Bapak Irwan, Bapak Novian, saudara. Ya Aba, ya Bapa. Kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Kudus, saudaraku, ke dalam hatimu, sehingga kamu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow. Saya mau tanya, saudara, waktu anak-anakmu masih kecil, maka saya mau hubungan Anda dengan Tuhan itu seperti anak kecil kepada bapaknya. Kalau ada yang amin. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat waktu anakmu masih kecil-kecil? Waktu anakmu berseru, Pak! Saudara, sekalipun kamu masih sibuk, kamu nggak melakukan sesuatu, kamu dengar ada seruan yang paling, saudaraku, yang paling kamu kenal, itu adalah anakmu. Saya percaya, perhatianmu langsung ke anakmu. Betul apa betul, saudaraku? Iya atau ya? Oh iya, seorang bapak akan bela mati-matian anaknya. Seorang bapak, saudaraku, dia akan bela benar-benar supaya dia memastikan anaknya bisa makan. Dia memastikan anaknya terjaga aman. Dia memastikan anaknya terlindung. Halo? Betul? Demikian juga lebih-lebih Bapamu yang di surga. Dia mau memastikan Anda terlindung, terjaga, terpelihara. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Terus. Jadi kamu bukan lagi, baca sama-sama 2, 3. Aha, melainkan? Iya, jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Maka minggu kemarin saya khotbah. Waktu kamu memberitakan kematian Tuhan, kamu ngambil makan roti minum cawan, kamu sedang mendeklarasikan dia mati. Waktu dia mati, kamu sah jadi pewarisnya. Nah saudaraku, dengarkan baik. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kamu bukan lagi hamba. Masalahnya, pola pikir kita masih pola pikir old covenant. Sehingga kita berpikir kita hamba, orientasi hamba, yaitu apa saudaraku? Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Sementara anak, identitas anak adalah ada di dalam bapaknya, bukan apa yang dia kerjakan. Betul? Saudaraku, mau harvest, ini anak saya nomor 3. Mau dia nyapu, mau ngepel, mau dia bikinin kopi, kemanisan atau keasinan, dia tetap anak. Amin. Tapi namanya hamba, identitasnya di pekerjaannya. Nangkep nggak maksudnya? Satu kali Anda datang ke rumah saya, Anda akan lihat, saudaraku, ada pembantu harian, ada pembantu yang tinggal di rumah. Dari dia bekerja, Anda tahu identitas dia sebagai hamba, dia apa yang dia kerjakan. Tapi identitas anak nggak di situ. Betul nggak? Identitas anak ada di dalam bapaknya. Mau dia lagi ngerjain atau enggak, dia anak. Hal yang sama, Anda adalah anak, identitasmu ada di dalam Bapa. Tepuk tangan paling meriah. Wow. Amin. Nah, oke, saudaraku, ini VMD-nya. Allah melakukan hal itu supaya ia dapat menebus orang yang berada di bawah hukum Taurat. Tujuan Allah supaya kita dapat menjadi anaknya. Itu tujuan penebusan, supaya Anda menjadi anaknya. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, keselamatan itu bukan tujuan akhir. Anda menjadi anaknya yang menyembah dia, melakukan pekerjaan Bapa. Terus saudaraku ya. Oke, kamu adalah anak Allah. Itulah sebabnya ia menyuruh roh Allah masuk ke dalam hatimu, dan roh itu berseru, Aba, Bapa. Next. 7. Jadi baca sama-sama 2, 3. Melainkan
Allah akan memberikan semua yang dijanjikannya kepadamu, sebab kamu, betul? Kamu anaknya. Oh enggak semangat begitu sih? Anda anaknya? Saudaraku, karena Anda anak, semua akan diberikan kepadamu. Apa yang milik Bapa, milik anak. Ayat 7 versi yang lain. Sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anaknya, baca sama-sama, adalah milik kita. Sebab demikianlah rencana Allah. Halo, saudaraku, Anda terima keselamatan hanya dengan menerima, percaya dan menerima. Tapi kenapa Anda nggak punya iman menerima kesembuhanmu dengan percaya dan menerima? Kenapa Anda nggak punya iman untuk percaya dan menerima kemakmuranmu? Pastor Chris dalam renungan Rhapsody berkata uang itu ilusi. Betul? Saudaraku, kenapa kamu nggak punya iman, percaya dan menerima? Saudaraku, bukan tergantung usahamu, bukan tergantung, ingat, hamba itu dapat upah kalau dia bekerja. Anak, percaya aja kamu anak kok. Amin. Oke, saudaraku, Anda lihat sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anaknya. Baca sama-sama dong. Segala milik Allah, milik siapa? Demikian planningnya Tuhan. Ini rencananya Tuhan. Ini penetapan Tuhan. Ini blueprintnya Tuhan. Amin. Maka Bapak Ibu, saat Anda makan roti minum cawan ini, kamu sedang mendeklarasikan Yesus mati. Yesus mati karena dia sudah mati. Maka saudaraku, apa yang menjadi bagian Anda? Surat wasiat itu sah menjadi milikmu. Amin. Kemudian waktu kita mendeklarasikan dia bangkit, dia hidup lewat persepuluhan, kita mendeklarasikan dia bangkit, dia hidup. Maka saudaraku, dengar, dalam hukum Taurat, you kasih perpuluhan, you diberkati. You nggak kasih perpuluhan, you dihukum. Tapi dalam New Covenant, perjanjian baru, you nggak ngasih, nggak dihukum. Tapi you ngasih, bonusnya, berkatnya. Anda lihat Kejadian 14, begitu Abraham memberi Kejadian 15-nya lagi, saudaraku, Allah memberi Abraham, ini loh upahmu besar di surga. Udah dapat kasih karunia, dapat upah. Amin. Kalau hamba upah doang, anak kasih karunia dan upah. Kok enggak amin? Amin. Maka saudaraku perhatikan, tadi dalam pertemuan dengan full timer saya bilang, saudaraku, ya, hamba-hamba yang punya majikan-majikan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka saya bilang begini, saya khotbah di depan 100 orang, depan ribuan orang, mau di MK, mesbah keluarga, saya memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kenapa? Itu dalam kitab Kolose, maka dikatakan apa? Nanti ada bagian dari Bapa yang menjadi upahmu. Artinya apa? Kita udah dalam kasih karunia, melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, ada bagian upah lagi yang Tuhan berikan. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, saudaraku, sekarang saya mau ngajak Anda. Tadi kan Tuhan bicara, apa sih pekerjaan yang dikehendaki Allah buat saudara? Yesus jawab, pekerjaan yang menyenangkan hati Allah cuma satu. Kamu percaya sama aku, kata Yesus, yang diutus Allah. Nah, dalam Matius pasal 11 ayat 25 dan sampai selesai perikop ini, saudaraku, kita seringkali berpikir ini ajakan juru selamat untuk kita yang letih lesu berbeban berat karena masalah yang begitu banyak. Betul apa betul? Kita berpikir ini ajakan juru selamat untuk orang yang sedang mengalami problem hidupnya, problem keuangan, problem masalahnya. Ternyata no. Kenapa orang Kristen jadi letih lesu beban berat? Karena pola pikirnya hamba. Pola pikir hamba itu mengerjakan hitung-hitungan. Ada capeknya, kalau anak enggak. Maka Yesus mengundang pengikutnya, baca sama-sama apa? Istirahat. Rest. Istirahat. Pada waktu yang sama, Yesus mengatakan, aku memuji engkau ya Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Sebab engkau menyembunyikan hal-hal itu dari orang bijak dan cerdas. Baca dong. Engkau menyatakannya kepada orang yang seperti anak-anak. Halo, berapa umurmu Pak? 60 Om. Berapa umurmu? 75 Om. Berapa umurmu? 40. Tuhan mau malam ini kamu jadi seperti anak-anak. Ya, aminnya 3 orang. Jadi seperti kanak-kanak. Amin. Sekalipun saya tahu kamu cerdas, kamu bijaksana, tapi orang yang merasa cerdas, merasa bijaksana, Tuhan sembunyikan. Kamu harus punya hati, kembali lagi kamu anak. Halo. Kamu anak. Katakan saya anak. Kurang keras, deklarasikan saya anak. Saya anak. Saya anak. Amin. Jadilah seperti anak-anak. Supaya Tuhan bukakan pengertian ini kepada saudara. Terus saudaraku, ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Apa yang membuat Bapa berkenan? Kalau kamu punya hati polos, kamu punya hati seperti anak-anak. Terus saudaraku, segala sesuatu diserahkan Bapakku kepadaku, dan tidak ada yang mengenal anak selain kecuali Bapa, dan tidak ada yang mengenal Bapa kecuali anak, dan mereka yang diberitahu oleh anak. Saudaraku, saya renungkan Matius 11 ini. Ternyata orang kenapa letih lesu beban berat? Orang yang berjalan dalam hukum Taurat. Orang yang orientasinya, identitasnya dengan apa yang aku kerjakan. Sebab dalam Old Covenant, lu lakukan sesuatu, lu dapat sesuatu. Dalam kasih karunia, namanya kasih karunia, itu pemberian. Benar-benar Tuhan berikan kepadamu. Kalau karena itu pekerjaanmu, itu bukan kasih karunia, itu upah. Kasih karunia itu artinya apa? Kamu nggak ngapa-ngapain, kamu diberi. Bagian kamu hanya mempercayai. Terus saudaraku, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan punya beban berat. Gimana nggak lelah? Gimana nggak beban berat? Kamu bisa ngerjakan hukum Taurat dengan sempurna, kamu akan frustasi. Kamu akan lelah. Halo? Aku akan membuat kamu tenang. Coba saya ngelompat dulu ke kitab Roma. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepada Kristus. Terus. Sebab Musa menulis tentang kebenaran hukum Taurat. Baca sama-sama. Orang yang melakukannya akan. Oke, terus. Versi yang lain. Mereka tidak mengerti bahwa kepada orang yang percaya kepada Yesus, Kristus memberi segala sesuatu yang sedang mereka usahakan untuk mendapatkannya dengan menaati hukum-hukum. Halo, ada golongan orang yang sedang mengusahakan. Ini yang saya katakan hamba. Hamba identitasnya apa yang dia kerjakan. Anak identitasnya di dalam Bapa. Maka mereka nggak mengerti bahwa kepada orang yang percaya kepada Yesus, Kristus memberi segala sesuatu yang sedang mereka usahakan untuk mendapatkannya dengan menaati hukum-hukumnya. Ada orang-orang yang hari ini sedang mengusahakan keselamatan, mengusahakan kesembuhan, mengusahakan kemakmuran, mengusahakan kemenangan, mengusahakan kesehatannya. Mereka nggak ngerti Yesus sudah memberi kepada mereka. Yesus sudah memberi kepada Anda yang percaya kepadanya. Maka Anda harus kembali keluar dari pola pikir hamba ke pola pikir anak, dari pola pikir Old Covenant, identitas apa yang kamu kerjakan kepada identitasmu di dalam Bapa. Terus saudaraku, baca ayat 5 sama-sama 2-3. Karena Musa menulis bahwa seseorang baru dapat diselamatkan jika ia benar-benar sempurna dan dapat bertahan terhadap cobaan seumur hidupnya serta tidak pernah berbuat dosa. Saya mau tanya, orang-orang seperti ini berusaha sempurna dengan usahanya, berusaha selamat dengan usahanya, berbeban berat, lelah, lesu, maka Tuhan berkata,
mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu berbeban berat. Halo? Perhatikan saya. Musa menulis, seseorang dapat diselamatkan jika ia benar-benar sempurna dan dapat bertahan terhadap cobaan seumur hidupnya, serta tidak pernah berbuat dosa. Izinkan saya bertanya, siapa yang seminggu ini nggak bikin salah? Angkat tangan. Siapa yang seminggu ini sudah bikin salah, bikin dosa? Angkat tangannya. Waduh. Halo. Musa menulis. Maka ayat 4 sebelumnya FAYH berkata, mereka nggak ngerti bahwa kepada orang yang percaya kepadanya. Maka malam ini saya sampaikan kepada saudara yang onsite maupun yang live streaming, engkau yang percaya kepada Yesus, dengar baik-baik, Kristus memberi segala sesuatu yang sedang kamu upayakan, yang sedang kamu usahakan untuk mendapatkannya dengan menaati hukum-hukumnya. Jadi kalau kamu masih dengan mendapatkannya dengan hukum-hukumnya, hukum apa? Kamu lakukan, kamu dapat upah, kamu lakukan, kamu dapat upah. Kamu gak akan pernah, kamu akan frustasi, kamu akan berbeban berat, kamu akan letih lesu. Bagian kamu cuma satu, percaya. Mempercayai dia sepenuhnya, dia Mesias, dia udah mengerjakannya, sudah selesai, sudah dilakukan. Amin. Halo. Jadi apa yang saya kerjakan? Lakukan pekerjaan Bapa. Identitas Anda di dalam Bapa. Amin. Haleluya. Terus saudara, kembali ke Matius tadi ya. Oke, saya baca lagi ini. Musa menulis cara untuk benar di hadapan Allah, yaitu dengan mematuhi hukum Taurat. Allah mengatakan setiap orang yang mau mendapat hidup dengan mengikuti hukum Taurat harus melakukan yang dikatakan oleh hukum itu. Ayo, kalau ada yang berani ketemu saya, yuk lakukan ya. 1 minggu, Kamis depan kita ketemu. Berhasil seminggu, pasti ada gagalnya. Maka orang-orang ini akan frustasi, akan stres. Maka dikatakan hukum Taurat itu cacat. Bukan cacat hukumnya, kitanya yang gak bisa ngerjakan. Maka dikatakan perjanjian yang pertama itu cacat. Bukan karena Tuhan memberikan hukumnya cacat, enggak. Hukum Taurat itu sempurna, hukum Taurat itu kudus. Halo, cuma satu, dia nggak bisa menguduskanmu. Halo, dia nggak bisa menyempurnakanmu. Dia hanya seperti cermin. Waktu kamu lihat di situ ada wajah jelek, jangan salahkan cerminnya. Salahkan siapa? Yang punya wajah tentunya yang salah. Saya bersyukur 54 tahun saya lihat cermin, nggak pernah saya lihat wajah jelek di sini. Bukan cerminnya yang bagus, saudaraku, sayanya yang bagus nih. Demikian juga hukum Taurat itu kudus, tapi nggak bisa menguduskan kita. Hukum Taurat itu mulia, tapi nggak bisa memuliakan saudara. Hukum Taurat itu suci, nggak bisa menyucikan kita. Hukum Taurat itu sempurna, tapi nggak bisa menyempurnakan kita. Tuhan tahu, maka Kristus adalah, saudaraku, mengakhiri hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Hanya Dia yang bisa mengerjakannya. Maka Anda ditebus dari perbuatanmu yang sia-sia. Itu Dia. Kembali ke Matius, saudara. Jadi kita ngerti sekarang. Nih, terimalah pekerjaan yang kuberikan kepadamu. Terimalah pekerjaan. Anak melakukan pekerjaan Bapa. Terimalah pekerjaan yang kuberikan kepadamu dan belajarlah dari aku. Aku lemah lembut, rendah hati, hatimu akan tenang. Anda mau tenang? Anda mau damai sejahtera? Apa yang Yesus katakan? Pertama, mari kepadaku. Kamu yang letih lesu beban berat. Gimana saya nggak stres? Gimana saudara nggak stres? Kalau dituntut melakukan seperti itu dan nggak pernah kita bisa melakukan dengan sempurna, dengan baik.
Halo? Terimalah pekerjaan yang kuberikan kepadamu. Apa pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita? Percaya Dia sepenuhnya. Mempercayai Dia. Dia udah menyelesaikan kematianmu. Dia udah menyelesaikan keselamatanmu. Dia udah melakukan kesembuhanmu. Dia sudah memberkatimu. Kamu akan lihat. Waktu kamu mengerti ini, mulai hari ini kamu lihat. Kamu pelayanan, kamu bekerja, kamu bisnis. Kamu akan lihat, oh iya, aku bekerja dalam kasih karunia Tuhan. Aku bisnis dalam kasih karunia Tuhan. Aku hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kamu akan melihat saudaraku, wow. Kamu akan gak stres, kamu bisa tidur nyenyak. Gak ada kekhawatiran. Karena apa? Identitasmu di dalam Bapa. Dan Bapa yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Amin. Haleluya. Anak-anak saya kalau pergi liburan akan tenang kalau ada saya. Nangkep maksudnya? Dia nggak pusing soal hotel, dia nggak pusing soal tiket, dia nggak pusing soal kuliner, ada bapaknya. Identitas mereka di dalam Bapa. Nah, sama. Apa sih pekerjaan yang Tuhan berikan? Percayalah kepadaku. Aku udah menyediakan bagimu. Waktu engkau mengerti ini, kamu akan melihat kemurahan kasih karunia Tuhan di dalam keuanganmu juga. Seperti engkau mudah menerima keselamatan, semudah itu juga kita menerima kemakmuran kita. Semudah itu kita menerima kesembuhan kita. Amin. Anda mengupayakan kesembuhan, Anda gak sembuh-sembuh. Tapi saat Anda menerima, iya, Yesus sudah menyembuhkan aku 2000 tahun lalu di kayu salib. Bagian Anda percaya dan menerima. Anda yang di rumah, Anda percaya, Anda menerima. Anda akan melihat kesembuhan malam ini mengalir dalam hidupmu. Engkau sembuh dan sembuh dan sembuh dan sembuh. Dan mulai malam ini gak ada lagi yang kekurangan. Semua diberkati berkelimpahan. Engkau akan tenang. Belajar daripadaku, kata Tuhan. Next, saudaraku. Memang pekerjaan yang kuberikan kepadamu mudah. Halo? Baca yuk, 1, 2, 3. Saya mau tanya, gampang gak sih percaya? Itu pun juga dikasih sama Tuhan. Efesus 2 ayat 8, kita bisa percaya aja diberi. Nah sekarang saudaraku, saya mau tanya, Anda selamat yakin? Siapa yang udah yakin selamat? Kenapa Anda selamat? Nah, Anda menerima kan? Percaya dan menerima kan? Sama, hari ini waktu Anda, oh, mujizat yang paling besar. Saya ulangi Pak, Bu. Mujizat yang paling besar, itu apa Pak Irwan? Keselamatan. Kesembuhan, kemakmuran, kesehatan, itu di bawah keselamatan. Nah mujizat yang paling besar aja hanya bisa kita terima dengan percaya dan menerima. Lebih-lebih hanya kesehatan, kemakmuran. Waktu kamu percaya menerima terjadi. Amin. Kamu gak akan stres lagi. Haleluya. Percaya, menerima. Yes. Kamu anak bro. Kita bisa panggil dia ya Abba, ya Bapa. Kita nyanyi ini sering. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Apa? Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita udah sering ngomong ya Abba, ya Bapa. Bapak Ibu, halo Bapak Ibu. Di perjanjian lama, nggak ada yang panggil Tuhan itu Bapa. Musa pun nggak panggil dia Bapa. Karena Musa adalah hamba. Samuel, hamba. Yakub, hamba. Ishak, hamba. Gideon, hamba. Tapi dalam perjanjian yang baru, Yesus menebus kamu. Bukan untuk jadi hamba, tapi jadi anak. Sehingga dia menempatkan Roh Kudus dalam hatimu. Sehingga kamu bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Bukan berarti saudaraku, kasih karunia lisensi untuk bikin dosa. Bukan berarti kasih karunia lisensi untuk lu gak ngasih perpuluhan. Tapi lu gak ngasih gak masalah. Tuhan tetap sayang sama kamu. Sayang Tuhan gak berkurang. Amin. Tahukah Anda,
Harvest setahun yang lalu. Ada di bawah, di lantai bawah, saya lagi main pingpong, dia juga harusnya main pingpong, dia selesai main pingpong, dia naik ke atas. Saya bilang, First, jangan naik ke atas ya, kamu di bawah aja. Iya Pak, saya lagi asik main pingpong. Tiba-tiba Chris panggil saya, Pak, Harvest Pak, kenapa? Gak tahu kenapa darah keluar semua. Saudaraku, saya marahin, kenapa kamu kok Bapak suruh gini? Apa kemudian Bapak bilang, saya bilang gini ke Harvest, tuh gara-gara kamu gak taat sama Bapak, tanganmu patah, syukur gak kakimu sekalian, ha? Rasain sekarang kamu, baru tahu kamu. Apakah saya begitu? Tidak. Saya bawa dia ke rumah sakit. Saya operasikan dia. Dan saya keluar biaya untuk dia. Saya tunggui selama masa operasi. 2 jam saya tunggui. Saudaraku, apakah hati saya gak sedih? Ikut sedih. Apakah saya gak berebes mili? Berkaca-kaca mata saya. Mungkin kalau saudara ada waktu itu dan ngomong, Pak jangan nangis, saya malah nangis. Betul? Orang kan suka begitu kan? Saudaraku, gampang bikin orang nangis, sebenarnya gampang. Pas dia lagi begitu, kamu tepuk dadanya, jangan nangis ya, jangan nangis. Dia tambah nangis, saudara. Setuju? Betul? Oh iya, Anda lihat, anak saya sudah salah. Anak saya nggak ikuti nasihat saya. Dan kemudian tangannya patah. Apa saya syukurin? Apa kemudian saya sepatai, apa kemudian rasain lo? Gara-gara lu nggak nurut. Harusnya 2 tangan biar kamu tahu. Apa sih begitu? No. Saya angkat dia. Saya bawa dia, Pak, sakit Pak. Saya ikut nangis, saya ikut sedih. 2 jam saudaraku, saya nunggu. Begitu dokter keluar. Pertama dokter bedah. Orang tua Harvest, iya Pak, iya dok, saya dok. Alhamdulillah operasi anak Bapak sudah selesai. Anak Bapak sedang masih di ruang recovery, dia belum siuman. Bapak sabar aja. Apakah saya sudah tenang? Belum saudaraku, dipulang. Saya tunggu dokter satu lagi, anestesi. Begitu dokter anestesi keluar, saya tanya, gimana dok? Dia udah mau siuman, Bapak boleh ke sana. Di situ. Begitu saya ke situ, saudaraku, saya lihat. Anak saya ngamuk, saudaraku. Habis dibius, sadar, wow, semua dikarate, saudaraku. Saya peluk dia. Tahukah Anda, apakah saya nyalain dia? Enggak, dia anak. Tapi kalau dia hamba, beda cerita. Kamu ya, ngabis-ngabisin duit bos ya. Enggak ada saya ngomong begitu ke anak saya. Betul? Dengar. Tahukah Anda, kamu anak. Identitasmu ada di dalam Bapa. Ada Bapa maka aku tenang. Ada Bapa maka aku damai sejahtera. Ada Bapa maka aku dipelihara. Ada Bapa, dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan apa yang ku perlu. Apa yang aku takutkan untuk masa depanku kalau Bapa ada bersamaku. Saudaraku, Bapa di dunia saja, dia mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya. Terlebih Bapamu yang di sorga, dia mempunyai semuanya. Haleluya. Mari kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Seringkali kita berpikir kita ini hamba, maka Yesus berkata, dia sudah menyediakan semua yang kamu sedang upayakan. Bagian kamu hanya menyadari, kamu anak, kamu anak, kamu anak. Mari katakan, sungguh besar. Besar pengorbanan dia untuk membuat kita menjadi anaknya.
Sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami, untuk menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, malam ini kami sadar sekali, kami bukan lagi hamba, kami anak, dan segala yang Bapa punya, anak punya. Maka saat kami memberitakan kematian-Mu, kami mendeklarasikan, saat kami makan roti minum cawan ini, Yesus sudah mati bagi kami, dan kami ahli waris yang sah lewat kematian Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan malam ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa-dosamu. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Saat saudara menemukan diri siapa di dalam Tuhan, kamu akan hidup dan berkuasa. Malam ini kita menemukan identitas kita, bukan lagi hamba. Kita adalah anak. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dan sebagai tanda syukur kami malam ini, kami membawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Setiap saudara yang membawa persepuluhan, engkau sedang mendeklarasikan Yesus yang engkau sembah bangkit dan hidup. Terima kasih, berkati semua tangan yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati, kami angkat kedua tangan kami. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus, menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.